Ada sejumlah keutamaan membaca solawat yang bisa diraih umat Islam. Membaca solawat dapat menjadi bentuk pujian kepada Nabi Muhammad sekaligus doa yang bernilai pahala. Setiap menunaikan salat, umat Islam bahkan telah diwajibkan membaca solawat Nabi setiap tasyahud akhir. Perintah membaca solawat termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 56. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Ada beberapa hadis yang menyebutkan keutamaan membaca solawat bagi umat muslim. Berikut ini keutamaan solawat yang disebutkan dalam hadis. 1. Dihapus dosanya oleh Allah. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat dan menghapus darinya 10 dosa. Hadis riwayat Ahmad. 2. Dibalas berkali lipat oleh Allah. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. 3. Diangkat derajatnya oleh Allah. Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. 4. Membaca solawat sebelum berdoa. Rasulullah bersabda, "Apabila salah seorang di antara kamu membaca solawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah solawat kepada Nabi, dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki." Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. 5. Bersama Rasulullah pada hari kiamat. Manusia yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat ialah yang paling banyak membaca solawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi. 6. Mendapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muazin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Sesungguhnya orang yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Lalu, mintalah kepada Allah wasilah untukku karena wasilah adalah sebuah tempat di surga yang tidak akan dikaruniakan, melainkan kepada salah satu hamba Allah. Dan, aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Barang siapa memohon untukku wasilah, maka ia akan meraih syafaat." Hadis riwayat Muslim. Dalailul Khairat merupakan kitab yang berisi wirid dan solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Sebagian dan keramatnya adalah setelah 77 tahun dari wafat beliau, makam beliau dipindahkan ke Maralisi, dan ternyata ketika jenazah beliau dikeluarkan dari kubur, keadaan jenazah itu masih utuh seperti ketika beliau dimakamkan. Rambut dan jenggot beliau masih nampak bersih dan jelas seperti pada hari beliau dimakamkan. Makam beliau di Markasi sering diziarahi oleh banyak orang. Sebagian besar dan peziarah itu membaca dalil al-khairat di sana, sehingga dijumpai di makam itu bau minyak misik yang amat harum karena begitu banyak dibacakan solawat salam kepada Nabi Muhammad dan para sahabat dan keluarga beliau. Kisah wangi semerbak itu adalah sebagian dari sejarah yang lain tentang beliau bahwa para orang soleh dari berbagai penjuru dari masa ke masa senantiasa membaca dan mengamalkan kitab beliau yaitu Dalail al-Khairat. Akhirnya beliau mendapat predikat sebagai seutama-utamanya orang yang bersama Rasul kelak karena banyaknya pengikut beliau untuk membaca solawat. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Seutama-utama manusia bersamaku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca solawat untukku." Solawat Jibril adalah salah satu solawat Nabi yang lebih pendek. Solawat ini diberi nama solawat Jibril karena yang pertama melafalkan solawat ini adalah malaikat Jibril. Adapun bacaan solawat Jibril sebagai berikut. Sallallahu ala Muhammad, artinya, semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Muhammad. Berikut ini beberapa manfaat dari solawat Jibril, jika diamalkan secara rutin. Pertama, dapat membuka 70 pintu rahmat bagi yang rutin membacanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syaroni bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca solawat Jibril, maka ia telah membuka 70 pintu rahmat untuk dirinya, dan Allah akan menitipkan cintanya pada hati manusia sehingga mereka tidak akan marah kepadanya, kecuali orang yang menyimpan kemunafikan dalam hatinya." Kedua, dapat melihat Nabi Muhammad dalam mimpi. Diriwayatkan oleh As-Sahari,
Ada seorang laki-laki Syria datang kepada Nabi Muhammad bahwa ayahnya telah renta dan buta namun ingin melihat beliau, lalu disarankan untuk membaca solawat Jibril. Kemudian ia dapat melihat Nabi Muhammad di dalam mimpinya, bahkan bisa meriwayatkan hadits dari beliau. Ketiga, memperoleh kebaikan dan dihapuskan dari segala keburukan. Salah satu manfaat membaca solawat Jibril yakni selalu mendapatkan kebaikan, diangkat derajatnya dan dihapuskan dari segala keburukan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali, menghapuskan 10 kejelekan darinya, dan mengangkat derajatnya." Keempat, membuka pintu rezeki dari segala arah. Solawat Jibril juga memiliki keutamaan yakni mendatangkan rezeki dari arah manapun. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca solawat Jibril sebanyak 5.000 kali sehabis salat duha, niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya dan uang akan datang kepadanya atas izin Allah." Solawat Ibrahimiyah, setiap muslim pasti mengenal dan bahkan hafal solawat tersebut, karena solawat ini selalu dibaca pada saat duduk tasyahud di dalam salat. Menurut Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, solawat Ibrahimiyah adalah solawat yang paling sempurna sigotnya dibanding solawat-solawat yang lain, baik yang masurah, diriwayatkan dari Nabi, maupun yang tidak masurah. Karena kesempurnaannya ini, maka para ulama menentukannya sebagai solawat yang dibaca ketika seorang muslim melakukan salat. Di samping karena adanya kesepakatan perihal kesahihan hadisnya, Imam Ahmad As-Sawi menyebutkan sebuah hadits riwayat Imam Bukhari di mana Rasulullah bersabda, artinya, "Barang siapa yang membaca solawat ini maka aku bersaksi baginya di hari kiamat dengan kesaksian dan aku memberi syafaat baginya." Sementara itu sebagian ulama mengatakan bahwa membaca solawat Ibrahimiyah sebanyak 1.000 kali dapat menjadikan pembacanya melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Khazinatul Asror karya Sayyid Muhammad Haqi An-Nazili dijelaskan, salah satu solawat yang mustajab ialah solawat Tafrijiyah Qurtubiyah, yang disebut orang Maroko dengan solawat Nariyah karena jika mereka, umat Islam, mengharapkan apa yang dicita-citakan, atau ingin menolak yang tidak disukai, mereka berkumpul dalam satu majelis untuk membaca solawat Nariyah ini sebanyak 4.444 kali. Tercapailah apa yang dikehendaki dengan cepat, biiznillah. Solawat ini juga oleh para ahli yang tahu rahasia alam diyakini sebagai kunci gudang yang mumpuni, dan Imam Dainuri memberikan komentarnya, siapa membaca solawat ini sehabis salat fardu, 11 kali digunakan sebagai wiritan maka rezekinya tidak akan putus, di samping mendapatkan pangkat kedudukan dan tingkatan orang kaya. Salah satu solawat yang kerap dibaca masyarakat di Indonesia adalah solawat Fatih. Solawat ini sebagaimana namanya adalah lafal solawat yang diharapkan menjadi wasilah kepada Allah agar segala macam kebuntuan dan kemacetan persoalan yang sedang dihadapi dapat terurai. Barang siapa membaca solawat ini seumur hidupnya sekali, niscaya ia dipelihara Allah Ta'ala dari api neraka dan mewajibkan baginya husnul hatimah, fadilah atau keutamaan lainnya dari solawat Fatih seperti diriwayatkan oleh para ulama. Selain mendatangkan keajaiban dalam hidup, membaca solawat Fatih juga dapat memudahkan setiap urusan, menyelesaikan permasalahan hidup, diberikan kelancaran rezeki, dan ridha Allah. Jika Anda punya beban berat, dan tanggungan yang banyak, dan jika ingin punya rizki yang tidak pernah habis, maka amalkanlah solawat Syanjarotun Nukut. Solawat ini merupakan ijazah langsung dari Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Bacaannya adalah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat ini dibaca 400 kali setelah sholat Isya. Insyaallah bagi yang membacanya secara konsisten akan seperti punya pohon uang di depan rumah.